Nah, itu tidak asal kita toreh ya. Nah, nanti kedepannya saya akan buatkan video khusus sekali lagi untuk melakukan proses yang kedua. Nah, seperti itu, dan begitu juga seterusnya. Nah, di sini juga ada bahan lagi. Nah, seperti inilah sahabat BMC kalau kita melakukan torehan atau guratan terhadap bahan sancang kita. Nah, jadi bahannya bisa menjadi seperti ini. Jadi perlu teman-teman hati-hati ya. Nah, ini salah satunya. Nah, jadi bahannya akan menjadi seperti ini teman-teman, menjadi bengkak ya. Nah, saya ngeprank teman-teman ini semua ya. Nah, jadi di sini di video ini saya akan mereview atau melihat atau memperlihatkan kepada sahabat-sahabat BMC semua bahan-bahan yang saya proses dari loss ya, pada saat dari loss ketika saya melakukan guratan atau torehan. Nah, ini adalah bahan salah satunya teman-teman. Nah, ini kebetulan saya lagi kasih pelindung dari kawat ya, karena di sini banyak burung. Kemarin pernah pengalaman itu tunasnya di patokin burung di sini, burung-burung gereja itu. Nah, oke, kita lihat bahan-bahan yang lain ya. Nah, ini lagi satu teman-teman, dan di sini ada beberapa juga. Nah, kenapa saya buatkan video ini, karena di video sebelumnya ada beberapa teman-teman yang berkomentar meminta buatkan video kelanjutannya atau proses bagaimana saya melakukan torehan kedua atau selanjutnya gitu. Nah, untuk di video ini saya hanya memberikan gambaran ya. Nah, untuk melakukan torehan itu akan saya buatkan video khusus. Nah, beberapa hari ke depan, karena kebetulan di sini untuk bahan-bahan yang saya miliki ini sudah saya lakukan toreh. Nah, ini salah satunya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini sudah tidak ada pengelosan batang utama. Nah, di sini saya masih melakukan guratan atau torehan. Nah, kenapa? Karena di sini masih banyak masih banyak yang saya akan lakukan pengelosan. Seperti halnya terusan batang ini. Begitu juga cabang kedua. Nah, kalau cabang pertama ini saya sudah melakukan tahapan. Nah, di sini. Nah, ini nanti akan setelah bahannya ini beberapa bulan ke depan ini akan tertutup lagi dan menimbulkan kesan guratan yang tipis, dan itu terlihat sangat natural sekali. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini adalah salah satu dari sekian bahan ya yang saya lakukan guratan gitu. Nah, sampai di sebelahnya di sini juga ada bahan anting putri. Nah, anting putri pun saya lakukan seperti itu, sama. Hanya saja anting putri itu tidak terlalu dalam ya. Nah, seperti ini. Ini bahannya cukup pendek teman-teman. Nah, oke, kita coba lihat bahan yang lain ya. Nah, untuk bahan yang ini lagi. Nah, ini sama juga. Bahkan ini sangat dalam sekali teman-teman, karena ini saya lakukan torehan itu baru pertama kali ya. Nah, ini agak silau ya. Jadi bahannya seperti ini. Nah, di sebelahnya ini ada bahan yang cukup kecil. Nah, kalau yang ini sih saya belum lakukan toreh ya. Ini saya lakukan masih waktu pengelosan batang utama. Karena ini saya lakukan sisip teman-teman, saya capek nunggunya untuk tumbuh tunas. Untuk pertumbuhan tunasnya itu lama sekali, jadi saya sisip aja. Nah, di sebelahnya ini teman-teman. Sebentar. Nah, ini. Nah, ini untuk bahannya cukup kecil ya. Sebesar jempol tangan saya ini. Dan di sini sudah tidak ada pengelosan batang utama ini. Namun karena seperti tadi saya bilang itu masih ada pengelosan terusan cabang atau mungkin terusan batang. Nah, makanya saya lakukan seperti ini. Dan ini akan menjadi twin.
seperti ini teman-teman. Terus di sini ada juga bahan anting putri ya. Nah ini, kalau anting putri yang ini cukup lumayan besar. Nah ini selengan atas saya ya, selengan atas orang dewasa gitu maksudnya. Nah ini di sini sudah saya lakukan pemotongan. Kalau di batang utama ini sudah lama. Terus di terusan batangnya ini sudah saya lakukan pemotongan juga. Ini nanti kita akan menyembuhkan guratan ini dengan cara pengelosan di terusan ke alur mahkota ini. Begitu juga percabangan dan yang lain-lain ini, begitu juga back nanti. Nah seperti ini. Nah oke, kita coba cek bahan yang lain ya teman-teman, karena di sini bahan kecil-kecil saya ada beberapa ini, dan saya lakukan proses dengan guratan juga atau torehan. Nah ini teman-teman, ini masih bertapa ya. Masih bertapa karena di sini saya lakukan sambung sisip. Cuman kita intip bagian batangnya ya. Nah ini bisa teman-teman lihat ya. Nah ini semua saya lakukan guratan. Cuman ini baru pertama kalinya. Dan nanti setelah sembuh, nah mungkin ini akan saya bagikan untuk dilakukan torehan selanjutnya. Seperti itu ya. Nah begitu juga ada bahan di sebelahnya ini. Nah kalau untuk bahan ini masih masih baru ini teman-teman, baru beberapa hari ya. Baru beberapa hari saya lakukan torehan. Nah kalau untuk perakaran di sini memang saya sudah program ya. Nah ini ada cabang ke depan teman-teman. Nah ini saya masih biarkan karena kedepannya saya masih bisa memilih untuk dijadikan tapak depan, karena berhubung pohon ini masih berkembang, terutama di perakaran ya, karena kita kan berpatokan sama perakaran untuk menentukan tapak depan, begitu juga gerak batang seperti itu. Nah ini potensi perubahan itu masih sangat besar. Nah terus ada bahan lagi di sebelahnya. Nah ini rata-rata di sini saya baru lakukan beberapa hari yang lalu teman-teman. Nah bagi teman-teman yang meminta proses selanjutnya untuk melakukan torehan atau guratan, mohon bersabar ya. Nah beberapa minggu ke depan mudah-mudahan saya bisa buatkan, karena ini berkaitan dengan perkembangan pohon. Kalau sudah bagus penutupan kambiumnya, sudah pasti saya bisa melakukan torehan yang kedua atau proses selanjutnya seperti itu. Nah ini bahannya kecil. Nah ini kedepannya mungkin dijadikan mame atau sito teman-teman. Oke, nah di sana ada bahan yang cukup bogel sekali dan karakternya cukup lumayan. Oke, kita lihat ya teman-teman. Nah ini untuk bahannya ini teman-teman. Dan ini terlihat layu ya, karena ini baru 2 hari yang lalu saya lakukan pergantian media atau pergantian wadahnya ya, karena di sini saya menggunakan polybag atau double polybag. Nah, ibaratnya semi ground lah untuk kedepannya membesarkan cabang, begitu juga terusan. Nah ini juga sama teman-teman, saya baru beberapa hari saya lakukan torehan atau guratan ya. Nah ini bisa teman-teman lihat. Jadi tujuan saya membuatkan video seperti ini biar teman-teman tidak ragu lagi ya untuk memproses bahan, untuk membuat karakter tua atau memberikan karakter dari bahan kita itu tidak ragu seperti itu. Nah jadi lebih jelasnya apa yang saya bagikan teman-teman tidak meragukan seperti itu ya, lebih jelasnya. Nah kita lihat lagi bahan yang lain ya. Nah untuk bahan selanjutnya yang ini teman-teman. Nah ini masih dilakukan pengelosan ya. Nah kondisi bahannya seperti ini. Nah oke. Nah ini untuk perakaran di sini saya sudah sempat melakukan pengepresan ya. Nah ini
Dan ini dulunya ini kecil dan ciut di sini teman-teman. Ceking istilahnya, kalau di saya itu ceking. Nah ini semenjak saya lakukan sayat atau torehan, bukan sayat ya, torehan atau guratan. Jadi sudah membengkak ya di bagian perakaran, begitu juga di bagian bawah bonggolnya ini. Nah ini sudah beberapa kali teman-teman. Bahkan ini mungkin sudah 3-4 kali ya saya lakukan torehan. Nah untuk proses selanjutnya torehan untuk kedua dan ketiga itu ada tekniknya teman-teman, agar pohonnya itu agar lebih kesan naturalnya itu lebih dapat seperti itu. Nah itu tidak asal kita toreh ya. Nah nanti kedepannya saya akan buatkan video khusus sekali lagi untuk melakukan proses yang kedua. Nah seperti itu, dan begitu juga seterusnya. Nah di sini juga ada bahan lagi satu teman-teman. Ini bukan lagi satu ya, lagi beberapa ya. Nah ini adalah bahan semol, sancang semol ya. Dan untuk besarnya ini segenggam segini, selengan bawah ya, selengan bawah orang dewasa. Nah untuk perakaran di sini saya sudah lakukan pengepresan. Nah ini saya masih tahap pemecahan akar. Dan begitu juga di bagian atas ini saya masih melakukan melakukan pengelosan. Begitu juga di terusan, termasuk di cabang isian. Nah kalau untuk di cabang kedua di sini saya sudah lakukan press. Nah sudah melakukan pemecahan ke anak cabang. Nah begitu juga di cabang pertama. Nah di sini sudah dilakukan pemotongan ya. Nah ini sudah lakukan pemotongan dan melanjutkan proses tahapan seperti itu. Nah jadi Nah ini juga sama, saya lakukan guratan. Namun ini kedepannya itu akan seiring waktu akan menutup dan membuat kayak alur karakter tua gitu. Nah ini semakin hari semakin ke depan akan terlihat tidak terlihat guratan pisaunya ini, justru akan terlihat pohonnya itu berkarakter. Seperti itu teman-teman. Nah untuk bibit atau setekan ya, di sini juga saya sudah lakukan guratan di sini. Nah ini sebelumnya saya sudah buatkan video ya. Nah ini kalau perakaran di sini sudah bagus, dan begitu juga di sebelahnya ini. Nah ini sama teman-teman. Ini sudah saya lakukan teknik guratan atau torehan ya. Nah kalau untuk perakaran ya seginilah, sudah saya pilih dan saya sudah tata ya. Nah oke, sahabat BMC, sampai di sini dulu perjumpaan kita, sharing kita. Jadi semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC, Bonsai Mania Channel. Nah oke, sahabat BMC, sampai di sini dulu perjumpaan kita, sharing kita. Jadi semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC, Bonsai Mania Channel.